Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mid semester mata kuliah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Desi Apriani, Sarjana Hukum Magister Hukum. Di sini saya akan memaparkan tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk tentang pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah yang dilakukan oleh terlapor, di mana terlapor adalah PT Garuda Indonesia Tbk. Tentang duduk perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan tentang dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Tbk terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah, bahwa setelah dilakukan klarifikasi, laporan tersebut dinyatakan merupakan kompetensi absolut dari KPPU. Laporan secara lengkap administrasi dan direkomendasikan untuk dilakukan penyelidikan. Tentang duduk perkara, kita lihat di sini dari identitas terlapor, yaitu PT Garuda Persero Tbk yang beralamat di Gedung Garuda Indonesia. Selanjutnya tentang identitas terlapor juga, bahwasanya di sini kita mengetahui bahwa terlapor merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa angkutan udara, dan duduk perkara dengan tentang dugaan pelanggaran. Terlapor diduga melanggar Pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimana bunyi dari pasal 19 huruf D yaitu pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, berupa huruf D-nya itu melakukan praktek diskriminasi terhadap beberapa usaha tertentu. Selanjutnya di sini kita tahu bahwasannya terlapor melakukan usaha penerbangan, penjualan tiket penerbangannya terhadap 5 negara. Ada Australia, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Di mana atas dugaan laporan ini khusus terhadap tiket penjualan tiket umroh Jeddah dan Madinah saja. Tentang dugaan pelanggaran ini kita bisa lihat bahwasannya PT Garuda Indonesia telah melakukan kerjasama atau menerbitkan surat kesepakatan dengan mitra usahanya, atau di sini kita disebut dengan World Soccer. Di sini kita bisa melihat bahwasannya awalnya ada tiga perusahaan. Tanggal 1 Maret 2019 ada 3 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia untuk khusus menjual tiket tersebut, dan ada revisinya ditambah dengan 1 perusahaan lagi. Dan terakhir 1 September 2019 menjadi 5 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia, yaitu PT Smart Umroh, Maktur, NRA, Wahana, dan terakhir Auro Globe Indonesia. Dari perilaku terlapor tersebut berdampak terhadap pengusaha lain, baik pesaingnya atau konsumen sebagai pembeli.
dan dari perilaku terlapor juga diindikasi bisa menimbulkan kenaikan terhadap biaya perjalanan umroh. Dari unsur pasal 19 huruf D ini kita bisa melihat bahwasannya semua unsur yang disebut oleh pasal 19 huruf D terpenuhi oleh PT Garuda Indonesia. Di sini yaitu terlapor terpenuhinya semua unsur dari pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari perkara ini pertimbangan yang meringankan terhadap pihak terlapor, yaitu yang pertama, selama proses persidangan terlapor kooperatif dalam menghadiri dan menyerahkan dokumen yang diminta. Terus terlapor telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun karena tahun itu merupakan dalam keadaan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hampir semua pelaku usaha berdampak secara signifikan termasuk terlapor. Pertimbangan yang memberatkan bahwasanya kita tahu bahwa terlapor adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN di sektor industri transportasi udara yang seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. Terus alat memberatkan yang kedua itu terlapor berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran pasal 19 huruf D ini, karena kita tahu bahwasannya terlaporlah yang berinisiatif untuk membuat kesepakatan kepada 5 perusahaan yang menjadi mitra penjualan tiketnya. Dari putusan ini kita bisa melihat diktum putusannya ada 6, yaitu menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua itu menghukum terlapor membayar denda 1 miliar yang harus disetor kepada negara. Yang ketiga itu memerintahkan terlapor untuk membayar denda selama-lamanya 30 hari sejak putusan ini diberikan. Yang keempat itu memerintahkan terlapor untuk melaporkan atau menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada KPPU. Yang kelima, jika terlapor melakukan upaya keberatan, maka dia harus memberikan jaminan bank sebesar 20% dari denda yang ditetapkan oleh KPPU. Yang terakhir itu memerintahkan terlapor untuk membayar denda keterlambatan 2% per bulannya jika denda tersebut tidak dilakukan pembayaran. Komentar saya terhadap perkara ini, sebenarnya majelis komisi menyimpulkan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf D mengenai praktek monopoli dan PUTS, dan memerintahkan terlapor untuk melakukan berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku. Awalnya dalam pemeriksaan awal terlapor menyetujui dan membuat komitmen dan fakta integritas tentang komitmen dia untuk melakukan perubahan perilaku. Namun pada waktu yang ditentukan terlapor tidak melakukan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat, maka KPPU melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Nah, di pemeriksaan selanjutnya pihak terlapor malah berbalik, tidak mengakui bahwasanya dia tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Namun walaupun pihak terlapor tidak mengakui, pihak KPPU tetap sesuai dengan
yang sudah ditetapkan sebelumnya dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diajukan di persidangan, bahwasanya si pihak terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap pasal yang telah dituduhkan terhadapnya, sehingga majelis komisi memutuskan perkara tersebut dengan bunyi diktum putusan yang sudah dijabarkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan yang dari saya tentang tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.